uji RE ini sebenarnya adalah uji vigor tadi ya. Itu sumbernya dari acuan ISTARU, jadi International Chest Testing Association. Jadi di situ memang ISTA itu dia ada beberapa untuk parameter ya untuk uji standar maupun kesehatan. Tapi berharapnya sih laboratorium BPSB ini lebih terbuka lagi dalam penggunaan metode uji RE dan juga secara aktif mengenalkan metode RE ini kepada pelanggan. Kami inginnya juga laboratorium BPSB juga mengadopsi gitu kan metode RE ini. Mengadopsi ya. Iya. Sejauh ini yang mengadopsi berapa persen Bu kira-kira? Halo Sobat Benih, salam benih. Ketemu lagi dengan Bang Agri di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Hari ini kita ada di Cimanggis, Depok, yaitu di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hari ini kita mau belajar nih, agak teknis nih, ngomong soal uji lab. Katanya ada metode baru yang lebih cepat. Nah, untuk menggali informasi itu sudah hadir nih narasumber di orang labnya Bu ya. Bilang kita orang lab gitu orang kan. Lab. Orang lab. Ibu Nike Fitria Wibawa STP MP. Ya sebagai PBT ahli madya Bu ya di Balai Besar ini. Nah, tema yang hari ini yaitu penerapan uji cepat menggunakan metode RE. Nah, RE adalah Radical Emergence, bener Bu pengucapannya Bu. Keren ya saya kayak orang lab ya saya. Gitu. Nah padahal nggak tahu saya soal lab nih. Nah saya pengen tahu nih Bu, pengen tahu nih apa yang dimaksud dengan uji RE ini Bu, dan mengapa metode ini dianggap penting dalam pengujian mutu benih. Jadi uji RE ini sebenarnya singkatan dari Radical Emergence ya. Jadi ini adalah metode cepat untuk menguji kualitas benih. Jadi bagaimana caranya kita mengukur seberapa cepat sih radikula atau akar pertama itu tumbuh dari benih. Jadi nanti kita memperoleh gambaran awal tentang seberapa baik benih itu akan tumbuh dan kemudian berkembang menjadi tanaman. Seperti itu sih sederhananya. Artinya semakin cepat berarti mutu benih itu semakin baik gitu? Atau gimana patokannya Bu? Ya semakin baik karena dia memiliki vigor yang baik. Jadi kalau dianalogikan itu seperti kayak lomba lari sprint. Jadi pelari yang untuk sprint itu kan pelari yang cepat itu dia akan cepat untuk mencapai garis finish. Nah untuk benih ini dia akan cepat gitu untuk mengeluarkan akarnya, akar pertamanya atau radikulanya. Seperti itu. Jadi untuk benih yang berkualitas itu seperti pelari sprint yang dia memang cepat dan lincah. Jadi dia akan mudah untuk melewati garis start dan kemudian juga mencapai garis finish. Nah, dengan uji ini bisa ketahuan ya lebih detail Nah, ini mungkin lebih dalam terkait dengan historinya Ibu ya. Bagaimana sejarahnya kenapa sampai ada uji RE ya, termasuk mungkin bisa dikomparasi dengan uji yang ada saat ini gitu kan. Monggo Bu. Oke, untuk uji RE ini sebenarnya itu jadi ini mau langsung nanya sejarahnya nih atau gimana? Iya boleh, ini soalnya saya contekannya gitu kan. Nih, ceritakan sejarahnya kenapa sampai ada uji RE gitu kan. Ya, mungkin uji RE ini sebenarnya sih awalnya dari ada program pemerintah ya dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Di situ khususnya untuk program bantuan benih pemerintah. Jadi berdasarkan Kepmentan nomor 992 tahun 2018 tentang peredaran benih tanaman pangan. Jadi di situ ada yang namanya pengecekan mutu benih yang beredar. Di situ dijelaskan bahwa untuk pengujian analisis kemudian dan daya berkecambah itu dilakukan untuk pengecekan mutu beredar. Jadi memang pemerintah itu agak ketat juga ya dalam kebijakan untuk mutu benih yang beredar. Jadi di situ kami itu untuk pelaksanaannya itu ada namanya metode tadi daya berkecambah. Cuman kan daya berkecambah itu metodenya agak lama ya pengujiannya. Agak lama itu berapa lama Bu? Jadi kalau untuk benih jagung dan kedelai itu 7 dan 8 hari. 7 dan 8 hari. Kemudian untuk benih padi itu 14 hari. Jadi kan dari situ kita butuh suatu metode yang memang cepat ya. Cepat, sederhana, kemudian mudah diaplikasikan. Karena nanti yang akan menguji itu adalah laboratorium BPSB. Yang di daerah ya Bu ya. Nah makanya dari situ
kami sebagai Balai Besar PPM BTPH yang memang salah satu tusinya adalah melakukan pengembangan metode. Nah, kami melakukan tadi kegiatan pengembangan metode ini untuk memperoleh tadi uji cepat tadi. Dan tentunya itu bukan suatu hal yang membutuhkan waktu yang sebentar ya. Karena ada beberapa tahapan, Bang Agri. Jadi tahapan itu boleh dijelaskan langsung. Boleh, silakan bebas. Jadi ini waktunya Bu Nike nih, Bu Nike ini. Jadi Nike boleh. Jadi kita itu mulainya dari awalnya tadi pengembangan metode. Itu untuk memperoleh metode uji cepat tadi. Dari hasil tersebut kita verifikasi dulu tuh di Balai Besar ya. Kita pengen tahu reproduksibilitasnya seperti apa. Kemudian dari situ kita validasi dengan melibatkan laboratorium BPSB dan juga swasta juga sih di sini. Karena nanti mereka yang akan sebagai user yang menggunakan metode itu. Jadi kita libatkan mereka. Kemudian setelah hasilnya valid, kita susun berupa ini nanti naskah akademik. Jadi itu kita mulai tuh kalau untuk uji RE ini dari tahun 2018 sih sebenarnya. Ya, tadi kan payung hukumnya 2018 itu udah mulai itu ya. Ya, itu udah mulai itu 2018 itu. Kemudian sampai 2020 kita kembangkan. Kemudian 2021 itu kita validasi tadi ya. Kemudian setelah ada naskah akademik tahun 2022 itu kita usulkan untuk masuk dalam kebijakan. Jadi tadi naskah akademik itu kan sebagai sumber untuk atau bahan untuk kebijakan di bidang perbandingannya. Dasarnya ya. Iya, kemudian diusulkan dalam Kepdirjen itu tahun nomor 147 tahun 2022. Nah, itu sudah masuk tuh kebijakan pada bab 2 ya nomor 8 bahwa uji daya berkecambah yang tadi yang tasal itu itu bisa dipercepat dengan menggunakan uji RE. Nah, di situ jadi kan udah ada legalitasnya ya. Di legalitas itu arahnya itu kayak mewajibkan atau menyarankan Bu di itu arahnya. Iya, Jadi itu semacam uji alternatif juga sih. Pilihan berarti Bu ya. Karena mungkin ada benih-benih yang sangat urgent ya, maksudnya sangat urgent untuk segera disalurkan. Nah, itu kita bisa menggunakan uji RE. Mempersingkat waktu dengan RE. Kembali sedikit, itu acuan akademik bukan teori atau ilmunya lah ya. Acuan ini itu dari penelitian luar juga atau gimana Bu? Untuk uji RE ini sebenarnya adalah uji vigor tadi ya. Itu sumbernya dari acuan ISTARU, jadi International Seed Testing Association. Jadi di situ memang ISTA itu dia ada beberapa untuk parameter ya untuk uji standar maupun kesehatan. Jadi sebenarnya itu lebih kekuatan tumbuh di lapang yang memang untuk menguji secara kekuatan dari benihnya. Cuman ini kita kembangkan, kita modifikasi dengan karena kita butuh metode cepat. Kita kembangkan modifikasi dengan suhu pengujian yang memang bisa diaplikasikan di laboratorium BPSB. Dan dalam hal ini di Indonesia Bu ya. Di Indonesia artinya secara global tadi ini sebenarnya uji RE ini sudah diterapkan kan gitu ya. Cuman di Indonesia butuh waktu untuk tadi ya metodenya itu disesuaikan butuh waktu gitu. Oke. Tadi kalau ngomong kelebihan kan di sini ada catatan kelebihan ujinya ini apa kan satu cepat. Mungkin ada yang lain Bu? Ya mungkin untuk kelebihan dari uji RE ini tadi cepat karena tadi ya dari segi waktunya dibandingkan uji daya berkecambah itu yang butuh waktu sampai 14 hari kan untuk benih padi yang paling lama. Nah kalau ini untuk uji RE pada benih jagung dan benih kedelai itu 48 jam. 48 jam. Jadi bisa seperberapanya ya. dari mingguan sampai ini. Kalau kecepatan internet jauh banget ya. Perbandingannya itu. Iya benar. Kemudian untuk benih padi dari 14 hari tadi itu menjadi 66 jam. Ya, hitungannya jam dari hari ke jam. Wah, signifikan. Itu tadi dari segi waktu ya. Waktu. Kemudian dia juga sederhana tadi kan, metodenya mudah untuk diterapkan di laboratorium BPSB. Karena sebenarnya metodenya ini sama sih dengan uji daya berkecambah. Cuma karena tadi kita hanya sampai hitungan jam, jadi kita hanya di awalnya aja. Jadi kan kita hanya mengukur panjang radikulanya aja. Sepanjang itu di situ kemudian juga hasilnya akurat karena ini memberikan indikator yang baik ya. Indikator yang baik. Akurasinya sama atau better Bu dengan jadi kita sudah melakukan tadi ya validitas tadi dengan melibatkan uji daya dengan melibatkan pengujian di laboratorium BPSB dan hasilnya valid. Jadi memang kita ada semacam kayak konversi gitu sih dari hasil uji RE ini kita konversikan dengan uji daya berkecambah. Nah, nanti kita tinggal memasukkan aja angkanya ke dalam persamaan itu dikonversikan. Jadi hasilnya itu ya mendekati lah untuk hasil uji daya berkecambah.
Iya. Jadi tadi cepat juga akurasinya juga terjamin gitu. Jadi kan. dia memberikan indikator yang baik untuk pertanaman indeks pertanaman benihnya. Jadi pertumbuhan benihnya gitu. Dia memberikan indikator yang baik. Jadi berkorelasi lah untuk RA ini hasil uji RA dengan hasil uji DB gitu seperti itu. Nah, sejauh ini artinya kan ada disarankan atau jadi ada pilihan ya dengan adanya uji RA ini. Artinya di daerah atau uji balai lab yang di daerah itu sebetulnya harus melakukan apa pun, ada perubahan atau penyesuaian apa dari sisi fasilitas? Perlu nggak sih Bu atau gimana? Iya memang tadi karena uji RA ini tadi memang sederhana sih ya, cuman memang ada beberapa yang harus selain tadi modifikasi suhu 25 derajat, nah itu memang sudah biasa dilakukan oleh BPSB 25 derajat untuk daya berkecambah. Tapi untuk uji RA ini kita karena toleransinya lebih ketat ya, itu plus minus 1 derajat. Jadi mungkin ada beberapa BPSB yang belum terakomodir untuk suhu tersebut gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan mereka ya. Mungkin kalau sampai saat ini belum menerapkan. Itu terkait dengan fasilitasnya. Harus di-upgrade atau gimana Bu? Atau ya mungkin di-upgrade mungkin ya. Atau mungkin settingannya yang lebih mungkin juga bisa untuk settingannya lebih diatur kembali gitu ya. Karena lebih terkontrol kan ini kan karena tadi lebih ketat untuk suhunya. Gitu. Artinya itu sebetulnya bisa doable ya, artinya bisa dilakukan gitu kan. Sebenarnya bisa dilakukan sih kalau untuk ininya, ataukah bisa dengan menggunakan ruangan yang lebih kecil dengan kapasitas AC yang mungkin bisa ditambah, di-upgrade gitu ya. Jadi bisa terakomodir ya, artinya secara dalam arti penyesuaian fasilitas tidak memakan biaya yang banyak juga ya Bu? Tidak sih sebenarnya sama, cuman tadi aja suhunya aja yang lebih jadi fokusnya pantau. Di suhu tadi Bu ya. Iya. Nah sejauh ini daerah sudah ada belum Bu yang mulai menerapkan atau masih proses sosialisasi atau bagaimana Bu saat ini? Sebenarnya kalau untuk penerapan ini kita sudah melibatkan seluruh laboratorium BPSB ya. Maksudnya sejak masuk mungkin tahun 2022 ini ya. Kita sudah ada beberapa strategi sebenarnya untuk penerapannya ini. Jadi diantaranya kita melaksanakan kayak pelatihan teknis. Jadi bimbingan teknis untuk analis atau mungkin personil laboratorium BPSB ya, untuk memastikan bahwa mereka itu dapat memahami prosedur ini dengan benar. Jadi melakukan uji RA itu dengan prosedur yang standarnya itu seperti apa, memahami setiap tahapannya. Kemudian kita juga ada forum kayak diskusi untuk via WhatsApp group. Jadi itu komunitas yang jadi itu anggotanya itu perwakilan dari seluruh laboratorium BPSB. Di situ kita menggali masukan, kemudian juga mengenai kendala-kendala apa sih yang mereka hadapi saat mereka mungkin menerima pengujian dengan metode RA ini. Kemudian kita juga pernah melakukan webinar. Jadi kita mengundang narasumber ahli untuk membahas topik terkait RA ini. Nah, tadi nyinggung kendala Bu. Boleh Bu sebutin sebetulnya kalau yang terkait ini kendala yang biasa muncul apa sih Bu? Kendala-kendala yang diuji RA ini gitu kan. Uji RA ini tadi sebenarnya sih yang lebih di concern itu sebenarnya faktor pentingnya itu ada lebih ke suhu sih. Suhu pengujian itu. Untuk kesiapan di balainya itu sendiri ya. Dari balai BPSB ya maksudnya ya. Dari mereka itu laboratorium BPSB itu lebih ke kendalanya ke suhunya itu. Karena kalau untuk pengamatan dia cukup melihat ini aja panjang radikula sepanjang 2 mm itu. Karena dengan mata telanjang pula gitu, maksudnya itu sangat mudah lah melihat itu. Kalau yang lainnya sih sebenarnya harusnya sih nggak ada masalah. Iya, artinya kalau saya yang belum awam lah terkait dengan ini, artinya selevel balai di daerah harusnya dengan sangat mudah menerapkan ini kan gitu ya. Kalau ngomong anggaran pun berapa sih gitu kan ya kan, SDM sudah ada kan gitu ya Bu ya, bukannya gitu. Ya karena kan sebenarnya sih banyak keuntungan juga ya dengan metode uji RA ini kan, dibanding tadi yang sudah cepat, mudah gitu kan, kemudian hasilnya juga akurat karena sudah valid ya, kita sudah validasi juga. Dan ini juga sebenarnya itu bagi dibandingkan dengan uji daya berkecambah, sebenarnya ini lebih efisien ya secara signifikan dari segi waktunya. Iya jelas kalau waktu ya kan tadi kan karena kan dari banding daya berkecambah kan secara signifikan itu kita mengurangi waktu dalam menguji kualitas untuk mengetahui kualitas benih. Yang harus tadi 14 hari. Ya, makan waktu gitu. yang berhari-hari. Dan sebenarnya juga uji daya berkecambah ini sering menjadi kendala karena apalagi terkait dengan distribusi benih kepada petani. Karena kan apalagi kalau misalnya waktu tanam yang padat harus segera gitu kan. Kalau hasil ujinya lama ya jadi mundur kan. Iya, artinya kayak gitu.
dari satu sisi di balai pengujiannya juga terbantu dengan waktu yang cepat, jelas efeknya ke mana tuh, ke pelaku ya Bu ya, yang akan memanfaatkan benihnya itu juga. Iya, lebih cepat kan. Kemudian juga itu bisa pengambilan keputusan yang lebih cepat. Karena kan tadi hasil ujinya keluar lebih cepat sehingga pengambil keputusan juga akan lebih tepat waktu ya untuk terkait dengan tadi kualitas benih tadi. Jadi itu meminimalisir resiko untuk penggunaan benih tanaman yang kurang berkualitas di lapangannya. Kemudian juga bisa juga terkait dengan peningkatan produktivitas petaninya. Karena dengan distribusi benih yang tepat kan si petani akan menanamnya lebih cepat juga kan. Dan jadwalnya juga bisa lebih sesuai kan. Jadwal tanamnya dan sebagainya bisa lebih. Iya benar. Kemudian juga itu kan mendukung ya, memberikan kontribusi juga kan terhadap peningkatan produk pangan nasional. Jelas pada akhirnya kan seperti itu Bu ya. Kemudian juga ada ini untuk peningkatan dukungan kepada pemerintah juga. Kan UJRE ini kan mendukung ya untuk meningkatkan kualitas benih yang baik. Kemudian juga ada program swasembada pangan juga kan. Jadi itu kita mendukung program tersebut jelas juga. Pada akhirnya semua elemen terkait dengan teknis di pertanian ini tentunya ujungnya ke situ Bu ya, untuk produktivitas, ketahanan pangan dan sebagainya. Ini Bu ada target nggak sih Bu? Ini kan 2022 sekarang 2024 terus udah sosialisasi dengan berbagai strategi tadi. Ada target nggak sih sampai kapan ini mulai benar-benar diterapkan gitu atau makin banyak gitu, ada nggak sih Bu? Ya sebenarnya sih maunya diterapkan ya, maksudnya di seluruh laboratorium tadi. Cuman mungkin kita fungsinya juga ya selain tadi kita menghasilkan metode uji cepat, jadi kita juga harus tetap mensosialisasikan tadi ya mengenai metode ini. Jadi kami inginnya juga laboratorium BPSB juga mengadopsi gitu kan metode RE ini. Mengadopsi ya. Iya. Sejauh ini yang mengadopsi berapa persen Bu kira-kira? Nah itu tadi dari kan 33 lab nih ya. 33 lab ini jadi ada untuk permintaan uji benih RE benih padi ya. Padi itu dan padi dan jagung itu 16 lab. Sejauh ini dari 2022 sampai 2024 lah pokoknya dari awal. Ada kemudian 16 ya. Ya untuk padi dan kedelai. Untuk padi dan jagung. Nah untuk kedelai ini baru 8 lab lah yang tadi ada. Kalau gitu ujinya di sini atau masih udah? Ujinya di laboratorium BPSB mereka masing-masing. Berarti anggap aja 16 itu sudah menerapkan, sudah mulai menerapkan. Iya benar. Ya, itu bentar lagi Bu, entar semua. Ya maunya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Ya artinya itu udah progresnya baru 2 tahun kan kita anggap kan baru 2 tahun berjalan sudah 16, sementara itu udah setengahnya kan, udah setengahnya malah itu kan. Nah, jadi itu progresnya bagus Bu ya, karena ini kan teknologi Bu ya. Iya. Inovasi lagi. Inovasi, apalagi inovasi gitu kan ke depannya. Nah, ini untuk closingnya Bu, harapannya Bu ya, atau program atau harapan ke depannya terkait dengan ya dalam hal ini untuk teknis adalah teknologi pengujian atau apa sih dukungannya yang dari balai ini seperti apa? Ya kalau dari kami ya, karena kita itu sebenarnya sih kalau khususnya dari pengembangan metode ini ya, jadi inovasi metode ini kan sebenarnya sih usernya itu targetnya itu tadi laboratorium BPSB ya. Yes. Jadi sebenarnya kami ini ingin metode yang dihasilkan dari balai besar ini itu dapat bermanfaat dan berguna gitu ya bagi masyarakat juga. Jadi di sini bagi laboratorium BPSB ini dapat lebih meningkatkan lagi untuk layanannya dalam rangka tadi efisiensi kerja juga ya, efisiensi kerja. Jadi mendukung juga untuk menghasilkan kualitas yang benih yang baik. Jadi ini nanti kan diterima oleh petani ya, ujung-ujungnya oleh petani juga gitu kan. Jadi kita bersama-sama gitu kan untuk meningkatkan metode uji dan menghasilkan hasil uji yang memang nanti hasilnya itu memuaskan ya bagi para petani. Jadi mereka juga menanam benih itu dengan hasil yang memang produktivitasnya tinggi. Nah itu dengan metode-metode uji yang cepat seperti itu tentunya kami juga mohon dukungan juga dari laboratorium BPSB juga dan juga pengambil kebijakan ya. Pengambil kebijakan dalam hal ini gitu kan. Nah dari inovasi ini sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi, gitu Bu, ada peluang lagi teknologi yang lain ke depannya? Harusnya sih, karena tadi kan mempunyai potensi besar, jadi harapannya sih bisa dikembangkan lagi metode uji cepat yang lebih cepat lagi mungkin ya. Dari jam itu masih ada peluang mungkin, dicepatkan kan? Lagi. Mungkin gitu kan. Tadi aja saya udah masih terkagum-kagum dari hari terus jam. Berarti nanti ini ada yang menit. Ya, mungkin dari ini sebenarnya dari permasalahan di lapang juga kan. Oh gitu. Ya kemudian dikembangkan tidak hanya tadi maksudnya untuk benih-benih yang tadi padi jagung kedelai. Baik. Mungkin juga untuk
yang lain. Iya, untuk benih lain yang diterapkan untuk benih yang lain. Ya, terutama yang menjadi fokus dalam benih bantuan ya pemerintah. Mungkin itu, dan juga berharap juga bahwa prosedur atau metode uji RE ini merupakan metode baru standar yang memang diterapkan atau digunakan ya dalam pengujian mutu. Ya, seperti itu sih. Nah, itu singkat, jelas, padat. Nah, gitu kan. Nah, itu Bu Nike nih emang kelihatan ahlinya ya, sobat-sobat benih ya. Saya dengerin aja kayak iya manggut-manggut sambil aja. Iya, ada yang ngerti, ada yang enggak tuh, Bu. Tapi intinya informasi yang disebutkan atau dipaparkan oleh Bu Nike itu cukup informatif, Bu. Jadi bukan cukup, malah sangat informatif. Mudah-mudahan nih sobat benih, baik yang di komunitas khusus pengujian maupun nanti juga ada yang dari pelaku dalam hal ini petani juga tahu bahwa ada teknologi baru loh sebetulnya ini yang dalam proses sosialisasi dan sudah diterapkan oleh 16 lab di daerah kan gitu ya. Nah, dan targetnya akan diterapkan ke lab yang lain yang sisanya gitu kan. Sebenarnya udah semuanya sih. Hampir semuanya ya. Ya, untuk ininya ya penerapannya. Cuman tadi kan kita untuk pelayanan pengujian kan tergantung dari pelanggan yang meminta juga. Oh, pelanggan yang mintanya. Artinya respon dari pelakunya yang sudah Tapi berharapnya sih laboratorium BPSB ini lebih terbuka lagi dalam penggunaan metode uji RE dan juga secara aktif mengenalkan metode RE ini kepada pelanggan. Nah, itu. Nah, itu fungsi berdua berarti Bu ya. Artinya dari yang di daerah sama yang balai besar juga. Untuk yang ke pelaku juga sosialisasinya. Nah, itu. Jadi ini melalui podcast ini Bu, ini kan nanti kita sebarkan nih Bu ya. Ini salah satu bentuk dari sosialisasi kita untuk para sobat benih ya dalam hal ini. Kalau datang ke butuh uji lab, tanya uji RE ada nggak gitu, bisa nggak uji RE kan gitu ya. Jadi itu. Oke Bu, terima kasih waktunya. Nanti kita cari waktu lagi Bu, kita perdalam lagi kalau ada informasi yang terbaru. Makasih Bu Nia. Ya, sama-sama. Oke, demikian sobat benih program kita di Sitso Podcast. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam benih.